selamat pagi adik-adikku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Ya, tentunya kabar adik-adikku sekalian dalam kondisi yang luar biasa. Karena apa semuanya? Ya, tentunya karena kemurahan Tuhan untuk kita sekalian. Nah, sekalipun saat ini kita masih belajar secara online, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk bersukacita. Nah, marilah sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan dalam persekutuan ibadah sekolah minggu Tunas Muda, marilah kita buka dalam doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu Tunas Muda belajar firman-Mu. Sekalipun kami belajar melalui online, kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-Mu mengalir untuk kami, dan biarkanlah Engkau urapi kami sehingga Engkau mampukan menyerap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dari pertengahan nanti sampai akhirnya kami akan belajar dengan baik-baik. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan seorang tokoh. Adik-adik masih ingat siapa tokoh itu? Ya, siapa ayo? Ya, betul. Ya, tokoh itu adalah tokoh Timotius. Seperti apa sih Timotius itu? Ya, Timotius itu adalah seorang anak, seorang pemuda yang dari kecilnya sangat luar biasa. Imannya Timotius semakin bertumbuh melalui firman Tuhan ya. Timotius dituntun untuk menjalankan keselamatan yang benar. Lalu sikap Timotius pun juga penuh kasih. Demikian juga adik-adikku sekalian. Nah, dia juga dalam perjalanan kehidupannya dia siap untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pribadi yang sangat kuat sehingga dia setiap saat siap untuk menghadapi tantangan. Nah, ada lagi yang berpengaruh terhadap kehidupan Timotius siapa? Ya, neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Ya, mereka berdua yang mempunyai peran luar biasa terhadap kehidupan Timotius. Ya, nenek dan ibunya ini selalu memberikan pengajaran kepada Timotius sehingga dia mampu melewati kesulitan, dia mampu untuk menghadapi tantangan. Karena apa? Diajarkan selalu untuk berpegang pada firman Tuhan. Diajarkan selalu untuk mempelajari Alkitab dan juga untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Timotius lakukan dan Timotius dapat dari mereka berdua. Nah, kita pun juga demikian. Nah, seperti Timotius bersama dengan keluarga kita, kemarin kan sudah ditugaskan. Nah, siapa yang belum? Ini Bu Eri tanyanya, siapa yang belum melakukan tugas kemarin? Apa tugasnya? Ya, mengajak keluarga kita untuk bersama-sama bersekutu, baik itu berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, tentunya kita sekalian semua sudah menjalankan apa yang kita pelajari kemarin, yaitu mulai membiasakan hidup dalam persekutuan, begitu ya. Nah, mengapa kita harus demikian? Karena di dalam kegiatan yang kita lakukan rutin dalam persekutuan keluarga, ya, kita akan mampu ya menghadapi segala rintangan, akan mampu menghadapi segala hal yang ada di depan kita, dan akhirnya kita akan mampu menyelesaikannya. Nah, adik-adikku sekalian, tentunya adik-adikku sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, satu hal yang Bu Eri ingin sampaikan, jangan lupa siapkan Alkitabnya terlebih dahulu, juga siapkan terlebih dahulu persembahannya. Nanti pada waktunya Bu Ruth sampaikan harus persembahan, kita sudah siap, begitu ya. Nah, sebelumnya marilah kita akan sama-sama pujikan satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama pada minggu pagi ini. Kita akan belajar pada pelajaran ke-8 tentang menjadi mitra berguna. Nah, kalau anak-anak sudah ngerti judulnya, menjadi mitra berguna. Mitra itu maksudnya apa? Mitra itu teman, yang membantu ataupun rekan. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang menjadi mitra berguna. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak bisa ngerti peran Erastus yang menjadi rekan pelayanan Paulus untuk melayani di tempat-tempat yang sangat sulit. Kemudian anak-anak juga tahu dan mengikuti teladan Erastus untuk mau diutus mengerjakan tugas yang sulit. Kemudian yang ketiga, tujuannya anak-anak dapat bekerja sama melalui suatu pelayanan yang dianggapnya sulit. Nah, anak-anak, kita akan membuka bersama-sama kitab suci kita di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 22. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 22. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Nah, pada ayat tersebut kita mendengar ada 2 pelayan Tuhan yang diutus Paulus, yaitu Erastus dan Timotius. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun mengabarkan Injil, Paulus berencana melanjutkan perjalanannya. Paulus kembali ke Yerusalem melalui jalur Makedonia dan Korintus untuk mengunjungi jemaat yang ada di sana. Sedangkan gereja di Yerusalem mengalami banyak kesulitan. Banyak hal yang terjadi di gereja di Yerusalem. Mereka tersingkir, teraniaya, bahkan kehidupannya yang sangat miskin, dan jemaatnya banyak yang tidak bekerja. Kemudian Paulus menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu kita dengar tadi Timotius dan Erastus. Kedua orang itu diutus untuk membantu jemaat di Yerusalem. Erastus mengalami tugas yang sangat sulit, tetapi
dia dengan tekun dan sabar melakukan tanpa bersungut-sungut, sehingga bisa melihat hasil yang baik. Saat di Makedonia, banyak sekali wilayah yang ia kunjungi, antara lain Filipi, Tesalonika, Berea, Antipolis, dan lain-lain. Sedangkan di Yerusalem, Erastus dengan giat mengumpulkan sumbangan atau dana untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Tanpa sedikit pun dia mengeluh, tanpa sedikit pun dia bersungut-sungut. Setelah tugas di Yerusalem dilakukan, mereka melanjutkan perjalanan ke Korintus atau Akaya. Kota tersebut mempunyai perekonomian yang bagus, persediaan air yang banyak, perekonomian juga sangat bagus untuk jemaat di sana. Mereka memiliki tingkat-tingkat perekonomian yang dikenal baik. Akan tetapi, kota tersebut mempunyai reputasi yang buruk. Banyak sekali kejahatan di sana, banyak perzinahan, banyak ditinggal oleh orang-orang yang tidak baik. Akan tetapi, Erastus tidak patah semangat sebagai mitra Paulus, sehingga tugas-tugas yang ia lakukan dapat terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak, dari kesimpulan apa yang telah kita dengar tadi, banyak hal yang kita pelajari dan kita ambil sebagai pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mitra Tuhan, kita bisa melakukan tugas dengan baik, baik itu tugas yang berat ataupun yang biasa. Kemudian Roh Kudus yang akan menolong di setiap tugas kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan ada beserta kita, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Kemudian setia dan bertanggung jawab atas tugas yang kita emban. Kita tidak perlu mengeluh, capek, seperti ini. Walaupun rintangannya sulit, walaupun rintangannya terlalu tajam, tapi kita tidak perlu khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian dapat melakukan tugas dengan bersama-sama, bekerja sama dengan mitra atau teman, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi lebih ringan kalau kita melakukannya bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pada pelajaran pagi ini, Ibu ingin memberi tugas pada anak-anak semuanya. Jangan lupa nanti membaca ayat hafalan pada pagi ini, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ingat ya anak-anak, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Anak-anak bisa nanti merekam dan mengirimkan kepada Ibu Eri atau Ibu Ruth ayat hafalan pada pagi hari ini. Nah, sebagai penutup, apakah anak-anak bersedia mengemban tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya, tanpa perlu bersungut-sungut, tanpa perlu mengeluh, aku tidak bisa. Yakinlah anak-anak, kamu bisa karena Tuhan ada bersama kita. Nah, sebagai penutup, jangan lupa tugasnya tadi dan juga persembahan bisa dikumpulkan melalui koin botol. Nanti kalau waktu saatnya kita bertatap muka, anak-anak bisa membawanya ke gereja, bisa memberikan ke gereja untuk kepentingan gereja kita. Nah, selamat hari Minggu, kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai mitra Tuhan, kami boleh bersatu hati di dalam mengemban pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh setiap apa yang Engkau berikan, apa tugas yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami sebentar lagi kami akan selesai. Ampuni kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak.